penolakan warga itu sudah kita antisipasi. Ada warga yang telah menulis surat kepada kita bahwa dia tidak menolak. Jadi ada hal-hal yang mungkin saja belum terkomunikasikan dengan baik. Jadi karena adanya penolakan dari satu lembaga yang menamakan format, maka kemarin sudah ada yang mengajukan surat kepada kita yang namanya ALMAS, Aliansi Masyarakat Terdampak Tol Mendukung Pemerintah. Itu kan beritanya tidak sesuai dengan yang di lapangan pernyataan. Sementara Ambo sendiri sebagai wali negara di Kota Semarang dari awal sampai kini tetap berprinsip menolak. Yang tolong deh ibu, jangan sampai jalan tol di Siko itu saja sampai di Itu bona di jalan tol itu kami ada itu bona kami menolak. Kini kok jadi do jalan tol itu ibu petompat ini. Hanya menolak dari aspek teknis. Ibu Ezi kaget waktu itu tiba-tiba rumahnya sudah dipancang-pancang. Masyarakat mengatakan mesti tidak setuju dengan pembangunan jalan tol ini. Kenapa? Karena ini melewati permukiman padat penduduk dan lahan produktif. Kita yang melakukan penolakan ini ada 5 nagari. Bahkan mereka kemanapun dia tidak bisa karena dia melekat kepada harta pusakanya gitu. Tidak sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah dapat dari masyarakat yang terkait dengan lokasi mereka. Semua mereka mendukung. Nah, barangkali kemudian yang menolak ini baru perlu kita teliti, perlu kita dalami apakah mereka punya tanah di sana apa tidak. Dan maka itu kita harapkan ya kepada pihak-pihak siapa saja, kalau memang sayang dengan Sumatera Barat ini 50 kota, maka itu harus kita bergandengan tangan. Perwakilan warga yang menghadiri rapat adalah warga yang terdampak langsung pembangunan jalan tol seksi 4 Payakumbuh Pangkalan. Semuanya menyatakan setuju dan mendukung pembangunan jalan tol Payakumbuh Pangkalan dan beritikat baik menyokong dan mendukung penuh program strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sehingga pembangunan jalan tol segera bisa dilaksanakan. Di Nagari Koto Baru Simalanggang, lahan yang terdampak hanya berjumlah 44 lahan yang melalui 2 jorong yaitu Jorong Koto Baru dan Jorong Tabek Panjang. Dari 44 lahan telah terdata lebih dari 70% warga yang setuju dan menandatangani surat persetujuan serta surat pernyataan mendukung pembangunan jalan tol yang arsipnya sudah dikumpulkan di Sekretariat ALMAST. Sisanya belum terdata membubuhkan tanda tangan persetujuan karena masih menginginkan adanya kejelasan dari pemerintah terkait pembangunan jalan tol. Di Nagari Lubuak Batingkok tercatat ada 71 lahan yang terdampak langsung pembangunan jalan tol, yang melewati Jorong Tigo Balai. Dari 71 lahan, 70% diantaranya adalah milik sebuah kaum yang saat kami konfirmasi tidak ada satupun anggota kaum yang terdampak langsung pembangunan jalan tol tersebut yang menolak. Sisa 30% sebagiannya juga menyatakan setuju kecuali lahan yang dimiliki oleh istri wali nagari Lubuak Batingkok. Sisa di 3 nagari lainnya, sudah terkumpul beberapa surat pernyataan persetujuan warga yang terdampak langsung, yang apabila ditotal semua warga yang terdampak yang meliputi 5 nagari maka keseluruhannya berjumlah 267 lahan. Dari 267 lahan tersebut, bangunan yang terdampak hanya kira-kira 70-80 bangunan. Sisanya adalah lahan pertanian dan lahan kosong. Sedangkan jumlah penduduk yang ada di 2 kecamatan, Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau, yang dilalui berjumlah 93.840 jiwa. Data BPS. Apabila di masing-masing lahan yang terdampak estimasinya ada 4 orang yang terdampak langsung, 267 tanda kali 4 sama dengan 1068. Maka hanya 1,1% warga yang terdampak langsung dari total jumlah penduduk di Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau. Peserta rapat menyatakan dengan tegas keberatan dengan adanya pernyataan sekelompok orang yang mengatasnamakan warga terdampak yang menolak jalan tol, karena penolakan tersebut tidak berdasarkan rembuk dan musyawarah dengan warga yang terdampak, melainkan hanya segelintir warga yang tidak ditemukan namanya di dalam data warga yang terdampak langsung sebagaimana pernah diumumkan saat sosialisasi pada November tahun 2019. Kami mengkhawatirkan sekelompok orang tersebut memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dalam penolakannya, baik kepentingan politik maupun kepentingan-kepentingan pihak lainnya yang memang tidak menginginkan pembangunan jalan tol terlaksana, kata Yon Riko. Sejak diadakannya sosialisasi pada November tahun 2019,
Beberapa orang yang memiliki kekuasaan dan jabatan di Nagari telah menampakkan sikapnya dan dengan aktif mengajak warga menolak jalan tol. Dalam rilis ALMAST juga disampaikan bahwa di Nagari Koto Baru Simalanggang sendiri bahkan warga diajak walkout di tengah-tengah acara dan meninggalkan beberapa warga yang masih ingin mendengarkan penjelasan dari tim penyelenggara sosialisasi. Hingga saat ini kelompok tersebut masih bersikeras untuk menolak jalan tol. Kelompok tersebut kemudian dinilai berdalih bahwa mereka tidak menolak pembangunan jalan tol, akan tetapi minta dialihkan ke daerah lain. Secara substansi ini adalah hal yang sama persis. Meminta dialihkan ke nagari lain berarti menolak pembangunan jalan tol di nagari sendiri. Karena untuk mengalihkan trase jalan tol seperti yang mereka inginkan tidak semudah membalikkan telapak tangan, membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. ALMAST mempertanyakan kepada kelompok yang minta dialihkan tersebut beberapa hal berikut. Apa yang membedakan nagari Anda dengan nagari lain yang menyebabkan Anda sangat ingin untuk mengalihkan ke nagari, daerah yang lain? Apakah di sana tidak ada bangunan, lahan pertanian, tanah kaum, mata pencaharian? Tentu tidak akan jauh berbeda selama masih di kabupaten yang sama, dan jalan tol harus dengan pertimbangan yang matang. Tidak bisa dibelok-belokkan sesuai keinginan satu atau beberapa pihak saja. Kita semua sama di hadapan hukum. Kenapa daerah lain bisa menerima pembangunan dan instruksi dari pemerintah? Tentu karena mereka taat dan patuh dengan pemerintah. Kabupaten 50 kota sama dengan kabupaten lainnya di Indonesia. Kita bukan pemegang hak privilege. Hal yang harus dipahami bahwa pemilihan trase yang ada sudah berdasarkan kajian teknis, sosial dan lingkungan dari para ahli yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek tersebut. Para pihak yang berkompeten sudah mempertimbangkan dan pemerintah pun sudah memutuskan untuk mengambil trase yang ada saat ini. Berdasarkan berita yang dikeluarkan oleh beberapa media pada tanggal 10 Januari tahun 2023 yang menyatakan bahwa kelompok tersebut membantah menjadi biang keladi terhambatnya progres pembebasan lahan tol Padang Pekanbaru. Hal ini bertolak belakang dari apa yang terjadi di lapangan. Pada saat konsultan dari JICA akan mengumpulkan kuesioner pada tanggal 8 Oktober tahun 2022, sekelompok warga yang mengatasnamakan KAN, BAMUS, Jorong dan warga terdampak bersama-sama menghentikan kegiatan dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai ajang untuk mengkritik yang menurut hemat kami tidak lain adalah tindakan penolakan yang frontal. Faktanya warga yang betul-betul terdampak tidak jadi dikunjungi karena sudah disetting sedemikian rupa. Pengambilan kuesioner merupakan langkah awal perencanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tahapan perencanaan tidak ada diminta persetujuan ataupun penolakan oleh warga yang terdampak. Akan tetapi untuk mengetahui data-data ekonomi dan sosial dari warga yang terdampak langsung. Akan tetapi momentum ini dijadikan sebagai kesempatan untuk mengajukan penolakan. Hingga saat ini progres pembangunan jalan tol belum mengalami kemajuan sebagaimana yang diharapkan dan direncanakan. Karena konsultan yang bekerja sama dengan pemerintah dihalang-halangi untuk melakukan pengambilan data sosial ekonomi warga yang terdampak langsung. Dokumentasi ada. Ketika diadakan sosialisasi oleh pemerintahan Kabupaten 50 Kota pada tanggal 14 Juni tahun 2022 tidak menghadirkan warga yang terdampak langsung berdasarkan data yang sudah disampaikan kepada masing-masing wali nagari. Kami tidak memungkiri masih ada sebagian kecil warga yang terdampak langsung yang masih menolak dan masih ragu-ragu. Tapi berdasarkan pengalaman kami berdiskusi di lapangan, faktanya masyarakat banyak yang terprovokasi dan tenggelam dengan informasi-informasi hoaks yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah diberikan informasi yang benar, akhirnya banyak masyarakat yang menyatakan setuju untuk pembangunan jalan tol tersebut, ungkap Yon Riko. Peserta rapat sebagai warga yang memiliki lahan meminta pertanggungjawaban kepada para wali nagari yang menyatakan penolakan pembangunan jalan tol. Wali nagari dinilai tidak pernah meminta pendapat dan tidak pernah mengadakan rembuk warga dengan pemilik lahan yang terdampak langsung yang setelah didata ternyata banyak yang setuju dan mendukung pembangunan jalan tol. Dengan demikian, ALMAST menduga, ada dua kemungkinan, yakni wali nagari secara pribadi menolak jalan tol atau ada kepentingan pribadi untuk menolak jalan tol. Kemungkinan lainnya wali nagari memanipulasi data dengan membawa masyarakat yang sebenarnya tidak terdampak langsung dan menganggap warga tersebut terdampak langsung. Hal itu berdasarkan foto yang beredar di beberapa media online. Terlihat beberapa warga yang rumahnya tidak berada di trase Payakumbuh Pangkalan. Peserta rapat meminta kepada pemerintah, baik dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun pemerintah Kabupaten 50 Kota agar melibatkan ALMAST dalam segala kegiatan untuk mendukung dan mensukseskan program pembangunan jalan tol Seksi 4 Payakumbuh Pangkalan. Karena ALMAST dibentuk dengan tujuan untuk menampung aspirasi seluruh warga yang terdampak dan sebagai jembatan komunikasi dengan berbagai pihak.
Peserta rapat memahami pembangunan jalan tol yang akan dilakukan sangat besar manfaat dan keuntungannya dibandingkan dengan kerugian yang selalu digaung-gaungkan kepada halayak selama ini. Bahkan peserta rapat menyadari pembangunan jalan tol Payakumbuh Pangkalan akan membawa dampak yang sangat positif dan menyeluruh bukan hanya untuk warga di sekitar jalan tol, melainkan akan berdampak besar bagi masyarakat Sumatera Barat pada umumnya, khususnya Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Tidak hanya dari segi efisiensi waktu tapi juga akan berdampak bagi kesejahteraan sosial, ekonomi, pariwisata dan dampak-dampak positif lainnya. Rapat ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan memohon pertolongan kepada Allah agar proyek pembangunan jalan tol ini segera terrealisasi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan oleh pemerintah, katanya.